Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah inilah maksim utamanya. Jadi rumus dasar yang disebut, orang menyebutnya ini imperatif kategoris. Imperatif itu perintah. Perintah yang kategoris itu berarti sudah bulat, tidak bersyarat lagi. Apa imperatif kategorisnya etika masa depan? Bertindaklah sedemikian rupa sehingga akibat tindakanmu selaras dengan kelestarian kehidupan manusia yang otentik di muka bumi. Berarti apa? Apapun yang akan kita lakukan, ayo dipastikan tidak mengancam kelestarian hidupnya manusia di muka bumi ini. Meskipun itu sekedar membuang sampah di jalan. Jadi mungkin kelihatannya sepele. Alah Pak, ini plastik kecil saja saya buang di jalan, tidak masalah. Plastik kecil satu, nanti yang lain semua akhirnya numpul. Yo, sampahmu satu, tapi ini stadion banyak orang. Kalau semuanya begitu, ya ngumpul jadi berkarung-karung. Akhirnya yo kita punya koleksi sampah yang jumlahnya luar biasa. Jadi maka melakukan apapun jangan sampai hanya berhenti di aku seneng atau tidak seneng, atau sesuai dengan prinsipku atau tidak. Coba ditambahi satu lagi pertimbangan, yang saya lakukan loh kira-kira bisa mengancam kelestarian hidup manusia dan bumi atau tidak. Tentu saja dalam jangka panjang, dalam skala yang luas. Kalau ternyata itu mengancam, ya sebaiknya dipending dulu, jangan deh. Makanya dalam Islam itu kan sering bahkan sekedar menyingkirkan batu, menyingkirkan duri di jalan itu dianggap satu kebaikan. Kenapa? Ada hubungannya dengan kelestarian hidup manusia. Bayangkan kalau ada orang tidak peduli duri, tidak peduli jalan rusak dan lain sebagainya, itu hidup kita tambah lama, tambah rusak. Nah, jadi ayo diperhatikan, nanti mau melakukan apa saja, ini mengancam kelestarian hidup manusia apa enggak. Saya mau bolos kuliah ini besok, kira-kira merusak enggak ini ke depannya. Itu juga harus dipikir. Bayangkan seandainya kamu bolos dan santai saja. Besok bolos lagi, santai lagi. Lama-lama kamu terbiasa bolos. Ya kalau kamu sendirian, kalau temanmu juga begitu. Temanmu juga terbiasa bolos. Yang lain lihat, kok enak itu, banyak bolos tapi nilainya tetap bagus. Besok aku begitu juga. Terus akhirnya banyak sekali yang bolos. Yang terjadi ya generasi kita panen generasi tukang bolos. Dan bisa dibayangkan masa depannya umat manusia. Nah itu cara mikirnya sederhananya begitu. Ya cuma contoh. Saya tahu yang malam hari ini hadir tidak ada yang suka bolos. Ya pernah bolos begitu saja. Ya tidak apa-apa lah, sekali-sekali dipuji begitu. Oke, jadi ini ya prinsip dasar pertama. Ini prinsip pokok. Meskipun nanti ada 3 kalimat lagi yang disampaikan oleh Hans Jonas, maksudnya sama. Jadi ada lagi kalimat bertindaklah sedemikian rupa sehingga efek dari tindakanmu tidak merusak kemungkinan kehidupan di masa depan. Jangan membahayakan kondisi kelangsungan manusia yang tidak terbatas di bumi. Dan yang ketiga, sertakan dalam pilihan Anda saat ini sebagai objek kehendak Anda integritas masa depan manusia.
Jadi ini maksudnya sama dengan yang inti tadi. Yang penting melakukan apapun, masukkan dalam pertimbanganmu generasi yang akan datang, kelestarian hidup manusia. Kalau saya terbiasa bolos, nanti jangan-jangan diteladani oleh anak-anakku. Kalau anak-anakku meneladani, nanti dia diteladani lagi oleh anaknya, oleh cucunya, diteladani. Turun-menurun akhirnya kita membangun generasi suka bolos. Nah ini mikirnya ke depan. Kalau saya sekarang hidup asal-asalan, suka-suka saja, tidak peduli kesehatan, nanti jangan-jangan umur-umur 30-an tahun sudah panen penyakit. Kalau saya panen penyakit, gimana generasi yang akan datang? Iya kalau cuma penyakit pilek, nanti kalau penyakit yang bisa diturunkan secara genetik gimana? Itu kalian mikirnya ke sana. Jadi jangan sekedar, saya senang-senang, ini kan tubuh-tubuh saya Pak. Badan-badan saya Pak. Mau saya pakai seperti apa kan suka-suka saya. Jangan lupa, kamu bagian dari rangkaian generasi. Jadi keburukanmu jangan dikira berhenti di kamu saja. Kejelekanmu jangan dikira hanya selesai di kamu saja. Kamu bisa dilihat orang, ditiru, bisa dilanjutkan oleh anak cucumu besok. Maka ayo mulai hati-hati sejak sekarang. Mulai hidup yang lebih bertanggung jawab. Jadi seperti saya gambarkan tadi, meskipun sekedar membuang sampah di jalan, membuang kotoran di sungai. Ayo diperhatikan untuk kelestarian masa depan. Sekedar minum kopi juga begitu dipikir membahayakan tidak untuk generasi yang akan datang misalnya. Entah dari sisi yang mana. Sekedar ngerokok misalnya. Ini membahayakan tidak untuk kelestarian hidupnya manusia. Oke. Kita coba ya kalau minum membahayakan tidak untuk masa depan. Baik, ini kalau dianalisis ya ketemu saja Pak Faiz, kalau minum tidak pernah dihabiskan. Kalau tidak habis mesti dibuang. Kira-kira kalau sisa-sisa minuman, teh apa kopi terus menerus dibuang, bahaya tidak sih buat kualitas air, kualitas tanah? Saya kemarin baru membaca di Indonesia ini sebagian besar air sudah terkontaminasi oleh kotorannya manusia. Karena banyak konstruksi bangunan yang menempatkan pembuangan dari toilet itu dekat dengan sumber airnya atau sumurnya. Sehingga kemarin saya baca begitu. Jadi mungkin kalian ya tidak sadar. Ya, kalau sudah jadi kopi kan rasanya tidak jauh-jauh saja. Kalau sudah jadi teh kan dekat saja itu. Coba ya kamu, ya hati-hati. Itu yang dimaksud tanggung jawab untuk masa depan. Tidak sekedar kamu nyaman sekarang saja. Kalau sudah kualitas air, kualitas tanah tercemari, jangan lupa tanah air itu pokoknya hidup kita. Kalau sudah rusak, tidak bisa diperbarui. Baik, jadi ini dasarnya etika masa depan. Terus, ada satu lagi konsep menarik dari Hans Jonas apa? Dahulukan ramalan negatif. Kita selama ini kan mikir, kita mikirnya yang positif-positif saja lah Pak. Jangan yang negatif-negatif. Tapi kata Jonas sebaliknya, untuk situasi etika masa depan ini prioritaskan kemungkinan negatif. Yo buang misalnya bekasnya kopi ke dekat sumur itu yo sebenarnya tidak terlalu ngefek sih yo. Biasa saja, tidak terlalu bahaya, tapi yo ada sih bahayanya. Dahulukan yang ada bahayanya ini. Ini membuat kita lebih hati-hati. Kata Jonas, kemungkinan buruk harus diberi prioritas.
dibandingkan kemungkinan baik. Kita kan kadang nyinyir kalau ada hati-hati ya, mungkin ini cuacanya sedang buruk, gelombangnya sedang tinggi. Kemungkinan 3 hari ke depan itu situasinya tidak kondusif untuk kita yang dekat-dekat pantai misalnya. Terus kita, alah kayak Allah saja, kayak ngerti-ngerti yo. Kan banyak orang nyinyir begitu. Loh ndak, yo itu peringatan. Biar kita lebih hati-hati, karena untuk kelestarian kita prioritaskan ramalan negatifnya. Kata Jonas, manusia itu dapat hidup tanpa keuntungan tertinggi, tapi dia tidak mungkin bisa hidup dengan keburukan tertinggi. Ya keburukan tertinggi itu ya bangsane bencana, bangsane kehancuran, kerusakan total, kita tidak sanggup. Kalau sekedar air mampet kita sanggup lah, tapi tidak ada air kita tidak sanggup. Jadi itu keburukan tertinggi. Kalau sekedar sementara puasa tidak masalah, tapi tidak makan sama sekali tidak mungkin bisa. Maka ayo kalau ada ramalan-ramalan yang buruk, bukan berarti wah itu suudzon mbak, tidak begitu. Biar lebih hati-hati kita, biar tidak sembrono. Ya kita tidak bisa memastikan masa depan, tapi kita bisa hati-hati agar tidak fatal kerusakan yang mungkin terjadi. Alah Pak, kalau memang takdirnya Allah kiamat, ya kiamat. Ya ngapain repot-repot amat, kan banyak yang sekarang kalimatnya seperti ini. Kita lupa bahwa bumi ini diamanatkan pada kita oleh Allah. Kita khalifahnya. Maka kemungkinan negatif harus kita pegangi. Dalam rangka apa? Biar hati-hati. Misalnya teman-teman jangan banyak-banyak makan minum teh ya, nanti lambungmu bisa bermasalah loh. Itu mungkin bisa iya bisa enggak lah. Iya, cuma kamu pegangi yang kemungkinan bisa masalah ini. Jangan kemungkinan tidak masalahnya. Itu yang dimaksud prioritas kemungkinan negatif. Jadi jangan berlebihan minum tehnya atau minum kopinya. Jadi ini cara berpikir etik masa depan. Jadi, kalau bahasa hari ini, pertimbangkan pahitnya dulu. Kayak orang, kamu menikah itu ada enaknya, tapi pahitnya luar biasa. Kamu siap pahitnya? Yang ditanyakan pahitnya. Kalau pahit kamu siap enggak? Siap saya kalau pahit. Kalau pahitnya saja siap, apalagi enaknya. Kalau kamu nikah, kamu enggak bebas lagi loh. Siap Siap, enggak apa-apa. Kalau kamu nikah, kamu ndak bisa sesantai dulu lagi loh. Siap, ndak apa-apa. Ini kan kemungkinan buruknya. Kalau kemungkinan baik sih santai. Orang itu menang itu semua mudah siapnya, tapi kalah jarang orang siap. Maka mungkin lebih baik kalian latihan kalah daripada latihan menang. Menang tidak perlu latihan. Sukses itu otomatis semua orang siap sukses. Tapi tidak semua orang siap gagal. Jadi makanya kadang-kadang kalau kalian lomba kok terus kalah, santai saja. Saya memang latihan kok. Tidak menang juga tidak apa-apa. Ini sedang melatih mentalku. Kamu mungkin tidak siap kalah, tapi saya menang siap. Sekarang kalah saya kuat. Latihan kuat kalah itu penting. Itu yang disebut prioritaskan yang negatif. Jadi dahulukan kemungkinan negatifnya. Kalau yang negatifnya kita siap, menghadapi yang lebih baik kita oke. Ayo siap-siap ya, siapa tahu nanti ada gempa misalnya. Loh, ada gempa beneran tidak masalah. Kita sudah siap. Tidak ada gempa apalagi, kan tidak masalah juga. Tapi kalau kita tidak siap-siap, begitu ada gempa kita habis montang-panting. Ini yang dimaksud prioritaskan kemungkinan negatif demi masa depan. Tidak mesti juga kok Pak, anak cucu kita ke depan siapa ngerti mereka lebih cerdas, secara sains lebih canggih. Iya, alhamdulillah kalau begitu. Tapi kan kita mempersiapkan kemungkinan buruknya. Jangan sampai mereka
sengsara karena kelakuan kita. Coba bapak-bapakku dulu, simbah-simbahku dulu nggak serakah gini. Mungkin aku masih nyaman hidup di bumi ini. Sekarang nggak tersisa apa-apa. Airnya sudah kotor, kemudian udaranya sudah polusi, tidak karu-karuan misalnya. Itu kita bisa disambati oleh anak cucu kita. Ayo, ya disambati basa Jawa. Jadi, ayo ya, kita jangan nyinyir lagi kalau ada orang suruh kita siap-siap menghadapi yang terburuk, menghadapi situasi, menyiapkan diri menghadapi yang tidak kita inginkan. Karena kadang-kadang hidup itu perlu persiapan. Kalau persiapan untuk yang baik-baik, insya Allah kita siap. Tapi untuk yang buruk-buruk kan kita perlu latihan. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.